wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Pakaya SPD, Kepala Sekolah SD PGRI Huyula, Kecamatan Motilangu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tahun 2022 ini, alhamdulillah sekolah kami SD PGRI Huyula, Kecamatan Motilangu, Kabupaten Gorontalo melaksanakan kurikulum merdeka. Setelah mengikuti sosialisasi, maka saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah atau di kelas masing-masing. Pemberlakuan kurikulum merdeka diharapkan dapat mengubah pembelajaran yang dianggap kurang efektif. Pembelajaran kurang efektif ini diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dari siswa kurang memahami minat dan gaya belajar siswa itu sendiri. Potensi siswa cenderung terpendam dan kurang aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan ada siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran karena dalam pembelajaran ada yang tidak sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari guru yang selama ini mengajar hanya dengan model, metode, dan strategi yang monoton konvensional. Menganggap semua siswa itu sama, padahal siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan siswa kurang antusias untuk belajar dan potensi siswa juga kurang terlibat atau terlihat dalam pembelajaran. Guru perlu memperhatikan minat dan gaya belajar siswa dan menyusun pembelajaran inovatif dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu konsep pembelajaran yang dianggap efektif yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan dan kemampuan mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Dengan pembelajaran itu, guru hendaknya menjadi fasilitator yang berorientasi kepada pemenuhan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Konsep pembelajaran yang mengakomodasi keanekaragaman kondisi peserta didik sebenarnya juga telah menjadi perhatian pedagogis sejak lama. Konsep itu menyatakan tiap peserta didik itu unik, karena tidak ada yang sama persis dalam segala kondisi. Semua peserta didik berbeda baik dalam kondisi fisik maupun psikisnya. Begitu pula di dalam pedagogis juga selalu ditekankan bahwa peserta didik memiliki ciri individual yang membedakan antara peserta didik satu dan peserta didik lainnya. Guru perlu memahami ciri-ciri individual peserta didik agar dalam mengajar dapat menyesuaikan dengan ciri-ciri individual itu. Walaupun keanekaragaman peserta didik di kelas telah disadari dalam pedagogis sejak lama, dalam proses belajar sesuai dengan pencapaian mengajar selama ini, perhatian terhadap kondisi itu belum maksimal. Sistem pembelajaran klasikal dengan seorang guru menghadapi sekitar kurang lebih 28 siswa kurang bisa mengakomodasi keanekaragaman atau keberagaman tersebut. Begitu pula sistem kurikulum yang padat materi membuat perhatian guru lebih fokus pada strategi penyampaian materi pelajaran kepada siswa. Indikator keberhasilan guru terletak pada penyelesaian target kurikulum dengan nilai peserta didik tuntas. Konsep pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep yang bagus dan ideal, tapi menjadi tantangan guru untuk kreatif. Dengan pembelajaran itu, potensi peserta didik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pencapaiannya. Namun untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan konsep itu, guru harus berjuang menjadi fasilitator handal.
dengan cara yang pertama, selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada guru. Kemudian yang berikut, memberikan bimbingan baik yang bersumber dari berbagai media dan juga mengundang narasumber yang kompeten. Kemudian yang berikut, mengembangkan dengan melalui pelatihan-pelatihan lewat KKG, kelompok kerja guru, kemudian workshop dan IHT. Kemudian yang keempat, selalu memandu guru dari segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan konsep, maka guru harus melakukan yang pertama, mengetahui berbagai karakteristik peserta didik. Pengetahuan guru tentang kondisi keberagaman siswa menjadi dasar untuk merancang pembelajaran, sehingga sesuai dengan keadaan keberagaman peserta didik tersebut. Guru perlu meluangkan waktu yang cukup dalam menyusun rancangan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru perlu menyusun asesmen diagnostik dan formatif pada awal pembelajaran. Asesmen diagnostik dilaksanakan untuk mengetahui keberagaman peserta didik. Adapun asesmen formatif pada awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Dengan demikian, guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi tiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru perlu menggunakan multimetode, multimedia, dan multisumber. Penerapan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi dapat mengakomodasi berbagai tipe belajar peserta didik, baik tipe visual, auditori, maupun kinestetik. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi menjadi harapan perbaikan pembelajaran agar setiap peserta didik dapat tumbuh dan kembang secara optimal. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Demikian praktik baik ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara. Terima kasih.